Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Selamat sore teman-teman, karena saya mengambil video ini pada sore hari dan pada bulan suci Ramadan, saya berdoa semoga ibadah puasa teman-teman sekalian berjalan dengan lancar. Baiklah, perkenalkan nama saya Sulastri Handayani. Saya mahasiswa Pascasarjana Universitas Hasanuddin, di mana saya mengambil program studi Ilmu Kebidanan. Baiklah, saya di sini akan menyampaikan sedikit edukasi terkait peran bidan screening kanker serviks. Kenapa saya mengambil kanker serviks? Karena kanker serviks itu sendiri berkaitan dengan seorang perempuan, di mana bidan juga seorang perempuan. Jadi saya seorang bidan, saya ingin menyampaikan suatu komplikasi atau salah satu penyakit yang terjadi pada perempuan, yaitu kanker serviks. Saya jelaskan terlebih dahulu, kanker serviks itu apa? Kanker serviks itu adalah kanker yang menyerang di dinding rahim seorang perempuan atau biasa di porsio. Porsio itu mulut rahim dari seorang perempuan. Baik, kita lanjut. Di sini slide selanjutnya. Nah, yang melatar belakangi kenapa saya mengambil terkait topik ini adalah karena dari profil kanker serviks yang ada di Indonesia itu ada cukup signifikan atau cukup tinggi angka kesakitan serta angka kematian akibat dari kanker serviks itu sendiri. Di mana di sini ada 27 dari insiden yang terkena kanker serviks dari 100.000 seorang wanita pada tahun 2020. Dan adapun standarisasi dari kanker serviks itu sendiri ada 24,4% dari 100.000 wanita pada tahun 2020. Nah, di sini adapun angka atau resiko kumulatif terkait kanker serviks itu sendiri rentan usia 0 sampai 74 pada tahun 2020. Serta angka kematian terjadi pada tahun 2019 ada 19.300 dan angka kesakitan atau angka rasio ini pada tahun 2020 dihasilkan 0,57. Jadi teman-teman sekalian, saudara-saudara semua di sini cukup tinggi ya. Dari total populasi wanita pada tahun 2019 ada 1 juta, mohon maaf, 1 juta 103, mohon maaf, 134.400.000. Nah, adapun total kematian pada 2019 ada 843.000. Baik, yang di sisi kiri, yang di sisi kanannya ini terkait screening kanker serviks pada tahun 2019. Nah, yang melakukan screening pada 5 tahun terakhir itu ada 9%, sedangkan yang tidak pernah melakukan screening sama sekali itu ada 12%. Jadi, di sini ada usia 30 sampai 49 tahun. Jadi yang melakukan screening kanker serviks itu 30 sampai 49 tahun. Kurang dari 1 dari 10 wanita yang telah di-screening untuk kanker serviks dalam 5 tahun sekali. Nah, di sini ada pun strategi dan kebijakan dari penanggulang penyakit tidak menular. Adapun ini termasuk di Permenkes nomor 71 tahun 2015 tentang penanggulangan penyakit tidak menular. Baik, di sini ada lintas program dan lintas sektor, di mana seorang bidan sangat berperan ya
saudara-saudara semua, karena ada 4 yang harus dilakukan oleh seorang bidan itu sendiri. Salah satunya yaitu promosi kesehatan. Nah, ini seorang bidan harus melakukan promosi kesehatan kepada seseorang atau seorang wanita. Ini tujuannya untuk melakukan perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Adapun yang kedua, bidan itu melakukan deteksi dini. Deteksi dini tujuannya apa? Tujuannya untuk mengetahui sedini mungkin apakah pasien tersebut mengalami atau sedang menimbulkan gejala yang keterkaitannya dengan kanker serviks itu sendiri. Di mana seorang bidan perlu mengidentifikasi dan mengintervensi atau memberikan pengaruh seperti memberikan tanda-tanda terkait bagaimana sih menghindari terkait kanker serviks itu sendiri, apa yang harus dilakukan sehingga tidak ada wanita yang akan mengalami gejala-gejala dari kanker serviks itu sendiri. Nah, ini dilakukan sejak dini untuk mengetahui faktor risiko penyakit tidak menular dan penyakit menular itu sendiri. Adapun yang ketiga, itu perlindungan khusus. Nah, ini dilakukan atau pemberian vaksinasi HPV atau Human Papilloma Virus. Ini diberikan kepada seorang wanita supaya ada kekebalan terhadap suatu imun seorang wanita agar terhindar dari kanker serviks itu sendiri. Adapun penanganan khusus atau penanganan kasus yang dilakukan oleh seorang bidan yaitu melakukan pengobatan di Fasiankes sesuai standar. Nah, seorang bidan ketika melakukan promosi kesehatan, mengedukasi deteksi dini, melakukan perlindungan khusus, nah, perlunya juga untuk melakukan pengobatan di fasilitas kesehatan yang sesuai standar untuk kanker serviks itu sendiri. Baik, kita lanjut. Nah, di sini slide yang saya paparkan yang tentang deteksi dini kanker serviks dengan IVA. Nah, salah satunya IVA adalah salah satu cara untuk men-screening kanker serviks itu sendiri. Tidak hanya IVA, ada Pap smear. Nanti Pap smear pada slide berikutnya saya akan menjelaskan. Di sini kita menjelaskan terkait IVA terlebih dahulu ya. Apa sih IVA itu? IVA itu adalah untuk infeksi visual asam asetat atau kita melihat adanya ini inspekulo ya, mohon maaf tadi inspekulo visual asam asetat. Di sini adapun sasarannya yaitu perempuan usia 30 sampai 50 tahun. Dan ada juga bagi perempuan selain tersebut yang sudah kontak seksual, tetap dianjurkan untuk melakukan deteksi dini kanker leher rahim atau kanker serviks. Nah, di sini saudara-saudara kita semua, kenapa sih usia 30 sampai 50 tahun? Sebenarnya di yang poin kedua sudah dijelaskan bahwa yang melakukan IVA itu sendiri adalah yang pernah melakukan hubungan seksual. Ini wajib untuk dilakukan pemeriksaan IVA itu sendiri ya, saudara-saudara. Untuk apa? Untuk men-screening apakah terjadi perubahan di pintu rahim atau biasa kita sebut dengan porsio. Di situ nanti kita mengoleskan sebuah asam asetat. Jadi kita menunggu selama 1 menit. Nanti kita lihat apakah terjadi perubahan, ada perubahan ke arah yang abnormal, maka akan dilakukan tindakan selanjutnya yaitu di pemeriksaan Pap smear. Nah, di sini ada kanker leher rahim, tes IVA dilakukan setiap 3 tahun sekali, tes IVA dapat dilakukan kapan saja. Nah, sebaiknya yang saya anjurkan ini yang poin kedua, karena kenapa? Kalau kita terlalu lama untuk men-screening atau men-screening kanker serviks itu,
terkait pemeriksaan IVA, terlalu jaraknya dari pemeriksaan sekarang ke pemeriksaan berikutnya jika terlalu lama atau 3 tahun sampai 5 tahun, meskipun kita dianjurkan untuk 3 tahun sampai 5 tahun sekali. Sebaiknya jangan terlalu lama supaya kenapa, kita bisa mawas diri terkait keadaan kita sendiri. Apakah yang kita alami ini atau, apakah kita ada, ke arah menuju kanker leher rahim seperti pemeriksaan IVA yang 1 tahun atau bisa 6 bulan sekali, paling tidak 1 tahun sekali, karena kalau 6 bulan sekali itu terlalu terlalu cepat juga. Tapi jika pasien atau seorang wanita tersebut menginginkan 6 bulan sekali juga tidak masalah. Kayak gitu ya, saudara-saudara kita semua. Terus di sini tes IVA dilakukan kapan saja, makanya yang saya bilang tadi, jadi carilah waktu yang menurut Anda atau menurut, teman-teman semua dirasa perlu untuk melakukan pemeriksaan IVA itu sendiri, maka silahkan dilakukan pada waktu yang, saudara-saudara kita semua sempat, kayak gitu. Kita lanjut. Baik, di sini ada tes IVA. Tes IVA untuk siapa dilakukan? Nah, untuk seorang wanita ya, jadi yang melakukan pemeriksaan IVA itu sendiri adalah seorang wanita. Seorang wanita yang umurnya 30 sampai 50 tahun. Dan ini juga tidak hanya melihat dari usia ya, karena kita harus melihat dari apakah, wanita tersebut sudah pernah melakukan hubungan seksual. Nah, apakah bergonta-ganti pasangan, ini yang sering terjadi atau masalah yang paling besar, eee, seperti kayak, cepet cepat untuk, terkena dari kanker serviks itu sendiri. Karena bergonta-ganti pasangan itu tidak baik ya. Selagi Islam juga menganjurkan kita untuk tidak, melakukan perzinahan dan juga kesehatan juga sangat melarang karena terjadinya suatu penyakit yaitu bisa IMS, bisa kanker serviks itu sendiri, gitu ya. Nah, kapan dilakukan? Seperti yang saya katakan di depan tadi saya sudah katakan bahwa sebaiknya dilakukan. Jadi jarak dari pemeriksaan sekarang ke pemeriksaan berikutnya jangan terlalu jauh, supaya kenapa? Supaya kita bisa lebih cepat mengetahui apakah ada masalah di tubuh kita sendiri, seperti itu ya. Dan di sini, di mana sih dilakukan pemeriksaan IVA itu? Nah, pemeriksaan IVA dilakukan di bidan atau dokter. Nah, di sini bidan-bidan sudah ada di mana-mana ya. Bidan itu pemeriksaannya bisa dilakukan di praktik mandiri bidan, terus di klinik dokter. Biasanya klinik dokter gitu ada yang menyediakan tenaga kesehatan bidan ya, karena untuk edukasi terkait kesehatan ibu dan bayi. Nah, bisa dilakukan pemeriksaan di situ, yang penting, seorang bidan. Dan selain di tempat praktek mandiri bidan, bisa juga di puskesmas. Otomatis di puskesmas kita sudah ada ya, semua puskesmas mesti ada seorang bidan, kayak gitu. Nah, adapun di rumah sakit, jauh lebih baik jika dilakukan pemeriksaan di rumah sakit. Karena kenapa? Jika terjadi atau ada tanda-tanda yang menuju ke arah kanker serviks, maka rumah sakit akan segera menangani. Karena kenapa? Jadi prosesnya tidak begitu lama. Kalau kita di bidan, puskesmas, itu kita nanti mengirim dulu ke lab dan melihat hasilnya, lalu setelah itu merujuk. Nah, kalau di rumah sakit sudah ada prosesnya. Ketika sudah positif, terkena atau IVA-nya positif, maka nanti yang menindaklanjuti di rumah sakit tersebut. Jika, terjadi atau terjadi masalah terkait kanker serviksnya atau positif IVA-nya, nah maka nanti di rumah sakit tersebut yang akan menindaklanjuti. Semoga sampai sini teman-teman paham ya, saudara-saudara kita semua. Nah, di sini ada alur alur pemeriksaan IVA.
di mana ada inspekulus serviks atau menilai dari serviks itu sendiri. Jadi yang dinilai pintu rahimnya, pintu atau, kita memasukkan sebuah alat, nanti di situ ada sebuah kayak, eee, lubang kecil. Nah, itu pintunya, porsio atau pintu dari serviks itu sendiri. Nah, apabila kita sudah melakukan pemeriksaan, dengan cara mengoleskan asam asetat di pinggir-pinggir, lalu setelah itu misalnya kita lihat atau menunggu selama 1 menit, apabila kita lihat atau ada hasil yang menunjuk ke arah normal, maka kita ulang secara berkala. Seperti yang saya katakan tadi, kita ulang secara berkala, misalnya dari pemeriksaan sekarang ke pemeriksaan berikutnya, jangan terlalu jauh, seperti itu. Nah, apabila positif atau terdapat bercak putih, maka dilakukan tindakan selanjutnya, yaitu tindakan pap smear. Nah, ini pemeriksaan pap smear ini eh, hal yang dilakukan oleh seseorang apabila hasil IVA-nya dinyatakan positif. Lalu nanti hasilnya dikirim ke lab. Apabila dari hasil labnya menuju ke arah serviks, maka akan dilakukan pengobatan, biasanya terapi, krioterapi. Ini dilakukan pengobatan bagi yang menderita penyakit kanker serviks itu sendiri. Dan apabila dari hasilnya pap smear itu dinyatakan curiga ke arah kanker, maka kita akan merujuk pasien tersebut. Makanya yang saya bilang tadi, kalau kita melakukan pemeriksaan di rumah sakit, itu kita tidak perlu rujukan, paling rujukan internal ya, jadi rujukan di sekitar rumah sakit tersebut. Makanya saya bilang misalnya kalau dilakukan di bidan, itu harus kita menunggu hasil, kita kirim ke lab. Jadi dari lab kita juga nunggu hasil, lalu kita menyampaikan pasiennya, lalu kita akan merujuk pasiennya. Itu agak lama. Senyamannya kalau pengen periksa di bidan atau di rumah sakit puskesmas itu monggo. Lalu setelah dirujuk, ini kita harus berkolaborasi dengan seorang dokter spesialis untuk dilakukan biopsi. Dan hal ini hanya bisa dilakukan di rumah sakit, kayak gitu ya. Nah, di sini ada preparasi pap smear yang baik, yang seperti saya katakan. Di sini saya simpulkan aja ya. Jadi dari poin 1 sampai ke 5 di sini prosedur. Prosedur pemeriksaan IVA itu sendiri, mohon maaf, pemeriksaan pap smear itu sendiri. Nah, di sini dilakukan, jadi kita melakukan pemeriksaan atau pengambilan asupan. Tekniknya itu kita memasukkan alat terlebih dahulu, jadi kita masukin alat, lalu kita menggunakan suatu alat juga, spatula air disebut seperti itu ya, spatula airnya. Jadi kita masukkan melalui pintunya, kita oles, kita ambil spesimen atau mengambil cairan yang ada di depan porsio atau pintu rahim tersebut kita ambil, kita putar 360 derajat. Nah, habis itu kita nanti, memberikan asupan yang kita ambil, kita meletakkan di objek gelas. Nah, itu teknik yang baik ya. Nah, makanya di sini preparasi pasmir yang baik. Kita oleskan, lalu kita menunggu. Jadi kita, setelah itu menunggu fiksasi yang baik, lalu kita melabelin yang di objek kelas tersebut, seperti identitas pasien, kapan dilakukan pengambilan asupannya. Nah, nanti kita masukkan ke amplop, misalnya kita pemeriksaannya di bidan atau puskesmas, itu seperti pengalaman saya, kita masukkan di amplop, lalu kita kirim ke lab, nanti dari lab itu kita akan menunggu hasilnya. Jadi dari lab tersebut yang akan mengirimkan ke bidan atau praktek mandiri bidan atau ke puskesmas tersebut, seperti itu. Jadi pemeriksaan Pasmir itu teman-teman ada prosedurnya sendiri. Kalau bedanya sama yang pemeriksaan IVA itu, kalau pemeriksaan IVA itu jadi lingkupnya
Kita bisa menentukan hasil dengan cara melihat atau menginspek dulu. Kita lihat, oh ada, ini tidak ada kelainan, ini ada kelainan, seperti itu. Kalau pemeriksaan Pap smear itu nanti kita ujikan dulu ke lab, baru kita bisa menentukan hasilnya, apakah ada sel kanker di situ. Nah, yang ini ya yang saya sebutkan tadi ya teman-teman ya. Yang saya sebutkan cara pengambilan. Oke, di gambar ini pengambilan spesimen yang baik dan representatif. Di sini ada gambar ya, cara memperoleh sampel ektoservix dan endoservix. Nah, di sini gambar yang sebelah kanan, teman-teman. Di sini kita mengambilkan ini yang dipegang oleh tenaga medis. Di sini ilustrasi ya, ilustrasi memegang spatula air, mengambil 360 derajat, lalu yang poin kedua, itu diputar 360 derajat, lalu yang kedua tangan ini, yang nomor 3 itu, memasukkan memasukkan spesimen, memasukkan asupan yang diambil tadi di dalam, porsio tersebut dimasukkan ke dalam objek kelas, seperti itu. Nanti di sini, di objek kelas ini yang diberikan label identitas atau kita mengisi formulir juga sebelum kita mengirimkan ke laboratorium, seperti itu ya. Baik, saya rasa cukup terkait pemberian edukasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga segala, yang saya sampaikan atau, yang saya berikan ini bermanfaat untuk teman-teman semua, dan apabila terjadi kesalahan atau salah ucap, salah kata dari saya mohon maaf karena semata-mata kesalahan hanya ada pada saya, kesempurnaan hanya Allah semata. Seperti itu ya, saya akhiri. Semisalnya nanti kalau teman-teman semua ada pertanyaan atau misalnya ingin, memberikan tanggapan terkait pemeriksaan IVA atau Pap smear, nanti saya berikan email saya di deskripsi. Barangkali ada yang perlu dikonsultasi, bisa melalui email tersebut. Seperti itu ya, permisa teman-teman semua. Saya akhiri, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.